Satu hal yang saudara harus selalu ingat. Satu hal yang Bapak Ibu, saudara-saudara harus selalu mengingatnya. Bahwa hidup kita itu singkat. Hidup kita singkat sekali. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Apakah kita meninggal, apakah dunia perang, apakah ada bencana, apakah karena kecelakaan, kita tidak pernah tahu, saudaraku. Tetapi yang jelas hidup ini singkat. Dan setelah kita meninggal dunia, ada kesadaran terus-menerus. Jadi orang mati bukan seperti orang tidur. Kalau kita tidur, kita kehilangan kesadaran. Tetapi kalau orang meninggal, itu di dalam kesadaran. Saudara kalau meninggal nanti saudara bisa melihat tubuh saudara tergeletak. Kalau di rumah sakit saudara bisa melihat dokter, suster yang mencoba untuk memeriksa apakah saudara sudah meninggal, sudah terminally ill atau belum. Saudara bisa melihat keluarga yang ada di situ, yang sedang jaga, lalu dipanggil suster, lalu menjerit karena saudara meninggal. Keluarga besar kumpul, nangis, saudara bisa lihat. Saudara mencoba untuk menyentuh, saudara tidak bisa menyentuh. Oleh sebab itu, saudaraku, karenanya, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk bersiap-siap, kita bersiap-siap menghadapi kematian. Ya, kita harus menjaga diri, saudara, dari dosa. Jangan berbuat salah. Sekecil apapun kesalahan itu, sehalus apapun kesalahan itu, kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Jangan menjahati orang. Dijahati pun jangan membalas kejahatan. Kita harus berusaha untuk berkeadaan berkenan kepada Tuhan. Supaya kalau kita meninggal dunia, kita layak untuk masuk rumah Bapa atau kerajaan surga. Ini harus selalu kita ingat. Dan pelayanan gereja ini, ya, GSKI Gajah Mada, membimbing, menuntun saudara untuk bisa masuk surga. Untuk bisa masuk surga. Layak masuk surga. Yesus mati di kayu salib memang menebus dosa-dosa kita. Semua perbuatan salah kita diampuni. Tetapi watak dosa kita tidak bisa diampuni. Watak dosa kita harus diubah. Karenanya ada pelayanan gereja ini yang menasehati, membimbing, memimpin, mementor, memberikan motivasi rohani supaya saudara berubah. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan, usahakan hadir. Jangan hanya online. Jangan hanya online. Jangan berpikir online dengan hadir on-site di sini. Itu sama. Tidak sama. Kecuali saudara ada di luar kota, di luar negeri. Saudara ada satu urusan penting banget sehingga saudara tidak bisa on-site atau datang. Tetapi selama kita masih bisa datang, datanglah. Suasana kebaktian on-site atau di tempat langsung seperti ini tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Atmosfer atau suasana dalam kebaktian di tempat on-site tidak bisa digantikan. Saya akan berusaha hadir sebanyak-banyaknya untuk saudara GSKI Gajah Mada ini, saudara.
Hari Kamis ini saudara hadir untuk doa dan firman, ya, doa dan firman, saudaraku. Doa dan firman. Hari Jumat saya mengajak jemaat GSKI Gajah Mada dan semua pelayan-pelayan Tuhannya puasa. Puasa. Puasa itu selain membuat kita rohani, juga tubuh kita ada waktu untuk istirahat. Enggak giling terus. Kue tio sirem, bubur, babi hong, cunyuk, sate, bakpao, waci. Giling terus. Harus ada istirahat, saudaraku. Nah, Jumat ini kita puasa. Khusus kita semua. Saya tentu termasuk ikut puasa. Ya. Kalau yang mau puasa sudah saya umumkan ya, dari Senin, Selasa, Minggu ini juga sudah puasa. Minggu, Senin, Selasa, kami sudah puasa. Rabu tidak wajib ya. Karena ada acara penting di kampus ya. Kamis saya tidak bisa puasa karena ada pertemuan dengan Civitas Academy di mana saya harus bersama-sama makan. Kalau saya nggak makan jadi konyol ya, nggak enak. Tapi Jumat saya puasa bersama saudara. Dan kita doa puasa di Jumat di sini jam 6:30. Nah, bagi saudara yang mau datang ke Mall Arta Gading, ada KKR Kesembuhan, silahkan. Tapi yang tidak, jemaat dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading pun juga nanti akan pasti hadir di sini, ya. Jadi Jumat ini kita doa puasa. Amin nggak? Ini yang amin mesti puasa ini. Oke. Enak kok, badan tuh ringan kalau puasa ya. Tapi kalau saudara sakit misalnya, harus minum obat atau dokter, nah itu jangan paksa. Ya. Dari tadi saya berpikir satu hal dan itu sudah menjadi bukti dalam nama Tuhan. Saya katakan bukti. Kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang selama ini tertutup akan terbuka. Ekonomimu, kesehatanmu akan terbuka. Saya sudah membuktikan. Ada orang yang disembuhkan secara cepat. Dalam waktu beberapa menit, beberapa jam. Tetapi ada yang disembuhkan lewat waktu bertahap. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Panjang umur, saudara. Yang tadinya cuci darah, tidak jadi cuci darah. Yang tadinya kalau jalan tidak bisa jauh. Jadi kalau jalan nanti capek, lalu pakai kursi lagi, jalan lagi. Tidak bisa keluar negeri. Tetapi sejak di Rehoboth, dia bisa jalan. Sehat keluar negeri. Kalau saya sebutkan nama suaminya pasti Pak Yuda tahu. Tapi saya tidak perlu sebutkan di sini. Harus minta izin kalau nyebut nama orang ya. Ini benar-benar terjadi. Persoalan kita banyak, saudaraku. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu buka jalan. Memang sering cara Tuhan bekerja itu rahasia. Mysteriously rahasia. Benar, saudara. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang luar biasa, tertutup, terselubung, tapi nyata. Allah yang kita sembah, yang ditulis oleh Alkitab, itu Allah yang nyata. Allah yang hidup. Saudara bisa mengalaminya. Jadi sebanyak mungkin saudara hadir di sini. Jadi minggu ini 2 kali saya datang di pertengahan minggu. Kamis, kita doa dan firman, ada doa nanti firman saya sampaikan, doa lagi gitu ya saudara. Kalau Jumat kita doa puasa. 6:30 ya, 6:30 di sini.
Saudara yang belum pernah puasa. Ada yang berkata, Pak saya sampai jam 5 saja, oke. Ada yang berkata, Pak kuat kami sampai jam 3, oke. Pak dari semalam sudah tidak makan jam 12, oh oke. Pak gimana kalau jam 7 saya makan, enggak usah puasa. Ya. Enggak usah puasa, tetapi datang doa. Doa tetap datang, jam 6:30, hari Jumat. Oke? Saya hadir di sini nanti Jumat. Oh haleluya ya. Saudara, percayalah, yakinlah. Suatu hari saudara akan tahu betapa beruntungnya kita dibimbing untuk mengenal Tuhan. Dibimbing di jalan Tuhan. Bukan hanya beragama, ke gereja. Tapi diarahkan agar hidup kita tiap hari itu berkenan di hadapan Allah. Lewat mimbar ini, saudaraku, saudara akan menerima hikmat Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu nasihat yang saudara harus terima pada kesempatan pagi ini, saudaraku, adalah ini. Ya, ini, sebentar saya kasih tahu. Tapi sebelum saya kasih tahu satu lagi. Tanggal 1 Desember kita bikin Mandarin Night. Ya, Mandarin Night. Kebaktian bahasa Mandarin tapi diterjemahkan, saudara. Saya akan hadir juga. Ya. Hari Kamis tanggal 1. Jadi saudara hadir. Jadi Kamis ini doa dan firman, Kamisnya berikut Mandarin Night. Datang saudara. Saya dulu kalau datang Mandarin Night, betul, Tuhan tahu. Nggak tahu gimana hati saya itu sering luluh gitu, gampang pecah gitu. Apa karena banyak encim-encim kali ya? Ya nggak usah. Ya begitulah itu. Bahasa itu kadang-kadang punya roh gitu ya. Kita ngomong diterjemahkan gampang luluh saudara. Papa mertua saya bahasa Mandarinnya bagus. Kalau ngomong seperti dinyanyikan itu. Kayak dilakukan gitu. Ya, dia seorang nahkoda kalau tidak salah. Jadi pedagang juga. Tapi juga bisa ngajar bahasa Mandarin. Ya. Saya dulu ngundang guru bahasa Mandarin datang ke rumah. Walaupun papa berbahasa Mandarin tapi diajar papa sendiri nggak enak ya. Undang orang, tapi saya nggak pinter-pinter saudara, heran. Saya lebih bisa bahasa Yunani Ibrani. Bahasa Mandarin cuman tien. Itu pun pusing kadang-kadang ya. Karena banyak bahasa di otak saya ini saudara. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani, ada Ibrani, ada istilah-istilah Latin. Oh, ya. Saudara, jadi tanggal 1 itu ada Mandarin Night. Malam Mandarin. Saudara bisa hadir. Ajak orang-orang tua yang bisa berbahasa Mandarin. Suasananya bagus ya. Saya sering luluh hati saya kalau, iya, hancur hati gitu saudara. Hancur hati ya. Bahasa Mandarin, suasana kebaktian bahasa Mandarin sering membuat hati saya sering luluh. Bingung juga tuh. Sementara saya khotbah itu, air mata saya sudah mau mendesak keluar terus. Ya, betul. Baik Bapak Ibu. Pesan Tuhan hari ini adalah 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sebenarnya ini kunci kemerdekaan. Kunci kemerdekaan. Kalau kita mau merdeka, saudaraku, ini kuncinya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya ringkas kalimat ini, mau tahu? Ringkasannya satu kata. Dilewati. Mau lebih lengkap dikit, bisa dilewati. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sama dengan bisa dilewati.
Yang membuat kita terikat sebenarnya diri kita sendiri, saudara. Diri kita sendiri ini. Oke, kita lihat contoh konkret kehidupan atau fakta kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Ada orang yang rumahnya digerubak. Di situ dia tidur sama anaknya. Ya di mana saja, dia tidak bisa diusir oleh polisi Pamong Praja itu apa? Satpol PP. Habis di sini tidurnya besok kemana lagi? Benar-benar dia seperti bangsa nomaden, bangsa pengembara. Saya memperhatikan itu, saudara. Tapi hidupnya bisa loh, seperti tidak ada masalah. Seperti tidak ada masalah. Ya karena saya pernah memperhatikan hidup orang seperti itu. Yang kemudian suatu hari dia pindah ke kota lain. Dia minta ongkos saya mau kerja di sawit, ya udah saya bantu. Ya. Saya bantu ya saudara. Tuhan sih yang memberi berkat. Bisa merdeka. Saudara lihat orang yang punya kios di pinggir jalan ya. Di situ tidur di dalam kios, anaknya main-main di situ, pagi-pagi bangun dia sapu di pinggir jalan, style musik dia goyang-goyang gitu. Logika umum, saudara. Tapi saudara juga melihat kenyataan orang yang punya rumah bagus, malam minggu bisa kumpul di restoran mahal. Kakak pertama ribut dengan anak pertama ribut dengan anak ketiga, berantem di restoran. Orang tuanya mukanya begitu duka ya. Terus yang anak yang satu masuk mobilnya mobil mewah ya. Tapi mukanya cembetut gitu, semrawut seperti monyet digebuki. Saudara juga lihat hidup tetangga saudara, semrawut begitu. Ribet, loh rumah punya, toko juga ada, atau ada usaha, hidup cukup. Ini logika umum dari fakta umum, fakta nyata atau fakta empiris. Secara psikologi, orang yang tidak memiliki tuntutan, itu orang merdeka. Nah, banyak orang terbelenggu dengan keinginannya. Ya, waktu dia jalan kaki, belum punya motor, pikirannya terus tertumbuk dengan motor. Kapan punya motor? Terikat itu. Bukan salah punya motor, enggak salah. Kalau dia lihat orang naik motor, nasib katanya. Oke, dia bisa beli motor. Wah, senang dia. Merdeka dia, sudah tidak lagi jalan kaki. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia lihat orang naik mobil. Wah, naik motor ya, hujan kehujanan, panas kepanasan, rambut dari salon berantakan. Ya. Belum lagi ya, kalau helmnya dipinjem orang ya. Dipinjem ibu-ibu baru pakai minyak telon. Lehernya itu helmnya saja bisa menjerit. Telon. Terus saudara pakai, sudah jadi bau minyak telon, paling benci minyak telon. Padahal waktu kecil dia ditelonin juga. Udah, susah lagi. Kalau naik mobil, waduh. Sudah punya mobil, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Mobilnya mobil niaga. Minibus maksud saya ya. Atau kemudian jadi mobil niaga ya. Lihat sedan, wah keren ya. Ayo, terus. Itu baru barang. Belum orang.
Maksudnya Pak, udah punya istri. Dulu mimpi bagaimana bisa punya pacar, ya. Ini laki-laki ya. Penampilannya kurang bagus sih sebenarnya. Jadi wanita juga kurang tertarik. Dia doa, ya Tuhan, ya Allah, buatlah aku tertarik. Sebab tidak ada wanita yang tertarik padaku. Jangankan wanita Tuhan, lalat pun gak mau nempel. Oh, ini lebay, ini lebay. Punya pacar, menikah. Wah, dia senang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Wah, ternyata menikah. Gak seneng-seneng amat ya. Belum lagi kalau istrinya ngomel ya. Waduh. Salah pilih gua. Kenapa gua pilih monster ini? Ya, mulai lihat wanita lain lagi. Sekarang wanita mudah didapat. Apalagi dia sudah bisnis, uangnya banyak. Wah, pakai baju parlente, sepatunya sepatu anak muda, sisiran-sisiran anak muda, jabrik-jabrik. Ya nggak salah ya jabrik, tapi kalau sudah umur 45 tahun, kuning biru coklat, warnanya macam-macam di sini, keren ya. Waduh, setiap lihat perempuan, saya ingatkan ya, itu pelanggaran hukum loh sekarang. Sekarang Anda bersiul-siul orang nggak terima, masuk penjara. Zaman dulu enggak. Zaman dulu kalau orang perempuan lewat bukan bersiul gini, gitu loh. Saya sampai sekarang nggak bisa pakai, nggak bisa. Syukur saya nggak bisa. Saya kadang-kadang bingung, kok orang bisa bunyi ya, gitu. Tapi saya nggak bisa. Dulu perempuan lewat, oh bukan, tapi di sini, gitu. Sampai ibu-ibu sebelahnya kaget, itu kenceng banget tuh. Tapi jangan coba-coba begitu ya. Nah, masuk penjara sekarang. Ada undang-undangnya loh Pak. Ingat ya bapak-bapak ya. Jangan macam-macam loh. Sekarang apa istilahnya ya? Bukan, ada undang-undangnya. Nama undang-undang. Itu sekarang masuk penjara. Jadi jangan iseng-iseng lagi naik mobil, buka kaca. Hey. Begitu ke foto jebret, sampai di rumah dijemput. Dibawa ke Komsek, ke Polres. Jangan, oke. Begitu banyak duit, perempuan lagi. Udah 1, nanti 2. Cari masalah. Percaya nggak saudara? Simpenannya punya anak lagi. Anak gelap. Wah, banyak masalah. Banyak masalah. Itu orang terbelenggu karena keinginan. Percaya nggak kalau orang itu sederhana, pokoknya asal ada makan pakaian cukup bisa dilewati. Tidak pernah dipanggil KPK, percaya nggak Pak? Saudara ini gembala, udah banyak pengalaman, cuman saya rahasiakan aja. Ketemu jemaat, nggak bisa tidur seminggu. Kenapa? Pak, saya dipanggil KPK. Tuh, dipanggil KPK seminggu nggak bisa tidur Pak. Tapi manusia itu kurang ajar loh. Mau dipanggil Tuhan bisa tidur. Fakta loh ini. Orang merasa, aduh belum punya pacar. Ya belum, enggak apa-apa, jalani saja, bisa dilewati. Bisa makan kan? Punya pakaian kan? Ya, udah cukup. Udah punya jodoh, ternyata jodohnya begitu. Ya mau kata apa? Terutama ibu-ibu ya, sering ditipu, ketipu, atau nggak sengaja. Iya, itu pria juga nggak sengaja menipu, tapi ketika dia menikah, dia belum bertobat, semenang-menang. Dia belum lengkap jadi manusia. Menikah itu memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Ketika menikah, dia mulai emosian lah, istrinya berbuat apa, yang dia tidak suka, dia galakin, dia kasarin. Istri menderita, saudara. Udah menikah, masih suka ngeluyur. Main judi lah, main apalah gitu ya. Bukan nggak boleh,
Tapi semalaman main biliar, main catur, di pos hansip. Dia bukan hansip padahal. Dia menemani hansip, tapi tidak menemani istri. Itu loh, ini semua fakta, bukan ngarang. Ada yang begitu, pria-pria begitu. Buset deh, main karambol, cetak, cetok. Di pos hansip. Bininya, tak, tok, sendiri. Tak, tok, motong bawang untuk besok jualan. Itu laki-laki. Mungkin ada ibu-ibu seperti ini. Udah gak apa-apa, lewati aja. Jangan, aduh Tuhan. Berdoa untuk suami untuk bertobat, boleh. Tuhan tolong suamiku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ya. Tapi jangan terus dipikirin, aduh Tuhan kenapa ya. Sudah lewat, udah terlanjur. Udah punya anak, ya udah urus anak. Banyak ya pertanyaan di Anda bertanya Alkitab menjawab tuh masalah itu. Pokoknya bisa dilewati dari hari ke hari asal ada makanan pakaian cukup. Jangan ingini sesuatu yang itu membuat saudara terbelenggu. Karena keinginan seseorang itu saudara memiliki spirit atau gairah. Betul? Betul? Keinginan itu punya spirit. Anda pengen makan sate, spirit makan sate. Makan sate banyak di sini. Oh enggak, di puncak. Loh, ini bener. Saya nggak ngarang. Ada bapak-bapak yang pergi ke puncak sono makan sate. Saya tahu tempatnya, teman saya nggak mau sebutin karena saya nggak dibayar untuk apa. Pasang iklan di sini. Tahulah bapak ibu tahu tempatnya. Saya juga. Karena kalau kita ke puncak, retreat, sering dibawa ke tempat itu. Waktu itu saya masih muda ya. Sekarang juga masih muda sih. Cuman kalau makan begitu mesti dihindari ya. Oke. Cuman demi sate mesti ke puncak. Orang tuanya yang sakit di daerah Pecah Kulit, Karanganyar, nggak dibesuk. Tapi demi sate ke puncak. You bayangin manusia macam apa ini. Tapi itu fakta Pak. Kumpul teman-teman, touring ya Pak ya. Orang tuanya nggak pernah dibesuk. Sebulan sekali juga tidak. Tuhan, lo sudah ada. Kalau saudara seperti ini, bertobat. Kalau tidak, you masuk neraka. Coba siapa yang begini? Berdiri. You nggak mau berdiri apa sih? Kalau dia berdiri, kita suruh di sini berdirinya. Semua kita lihat dan berkata salibkan dia. Oke. Jadi apapun keadaan kita, saudaraku, jangan ingini sesuatu yang bisa membelenggu. Amin. Jangan membelenggu. Banyak hal membelenggu kita. Ibu-ibu yang rambutnya mulai rontok, ya udah dirawat. Kalau masih rontok, ya udah rontok. Pakai rambut palsu, pakailah. Nggak usah mikir rambut terbelenggu oleh rambut. Sederhana tapi ini serius. Saya beri contoh-contoh ini supaya clear. Amin, saudara. Fakta begitu, Pak. Dulu waktu kita muda betapa kuatnya kita. Sekarang kalau jalan sekian lama, aduh kok saya ternyata sudah tua. Emangnya lu kagak tahu? Ibu-ibu, lihat cermin. Aduh, kok begini ya? Lihat foto. Mau zaman Pak Karno masih hidup. Wah, beda benar. Ini waktu Pak Karno masih hidup. Seperti Eri Johan. Ini Eri Jojon. Terus, aduh sedih. Wah yuk kita poles. Poles sana, poles sini. Tarik sana, tarik sini. Yang nggak bisa ditarik di sini. Jadi ininya bagus, ininya berombak. Betul. Ininya mulus seperti jalan tol. Ininya Cibinong. Berantakan kan jalan Cibinong. Jadi kalau kita lihat, kita udah nggak apa-apa. Istri saya pegang dahi saya di tempat tidur. Aduh pap, sekarang kamu udah keriput. Bisa dilewati. Serius. Dia istriku bilang gini, tanya Ibu Eras. Dia pegang dahi saya, bukan satu kali. Aduh, kamu kok sekarang keriput loh.
Tanya istri, dia berapa kali pegang dahi saya? Dia bilang, kamu sekarang keriput berapa kali? Saya bilang, bisa dilewati. Terus dia pegang paha saya. Sekarang kecil. Wah, kenapa kau pilih paha saya? Sekarang kau kecil. Iya, Mam. Bisa dilewati. Nggak usah disesali. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4. Manusia lahiriahku merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui. Yang penting batinnya. Kenapa kita tidak boleh punya keinginan yang tidak perlu kita ingini? Supaya kita memberi perhatian kepada manusia batinnya. 2 Korintus pasal 4. Nah, bagus kan kalau kita ke gereja dinasehati. Saudara dengar khotbah ketawa bareng. Bagus. Di rumah ketawa sendiri. Sambil nonton, pijit. Aduh. Tetangga bilang, kasihan tuh engkau itu kasihan. Sekarang udah ketawa sendiri. Padahal Rehobot tahu. Makanya datanglah dan ketawalah bersama di sini. Kok jadi lucu saya? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya itu pengen membuat contoh-contoh lagi supaya clear ya. Misalnya saudara tinggal satu rumah, banjir. Tiap tahun banjir. Ya udah dihadapi, toh nggak tiap hari banjir. Jangan ikuti pikiranmu yang membuat engkau terbelenggu. Aduh Pak, tiap tahun banjir. Tiap tahun kan, bukan tiap hari kan. Kecuali tiap hari malah tiap jam, yuk pindah deh. Setahun sekali, 2 kali, pernah pas sampai seminggu. Ya udah kan sekali kan. Seandainya berkali-kali juga tidak tiap hari, jalani saja. Lalu Anda mikir bagaimana pindah rumah, utang. Nah itu jadi orang korupsi, masuk penjara. Gara-gara itu Pak, yang tadi seminggu nggak bisa tidur. Kalau kita apa adanya, kita nggak masuk penjara. Betul saudara? Ingat ya, yang jadi bendahara, kasir, pakai dulu uang perusahaan. Nggak boleh. Tapi nanti saya pulangin. Tidak boleh. Tidak ada aturan bendahara boleh pakai uang itu sementara. Dipinjem siapapun nggak boleh. Harus tegas nggak boleh. Ntar gue bungain, gue kasih dah. Gue pinjem nih 10 juta, nanti jadi 11 juta. Nah ini masalah. Terus pinjol apa? Pinjaman online. Itu jangan. Kalau tidak punya beras, datang ke Pak Apo. Pak Apo, sorry. Datang ke Bu Tamara. Tadi barusan ngomong, tolong ya diakonianya dikuatkan. Oh sudah Pak. Tadi saya baru ngomong, tolong di sini diakonianya harus dikuatkan. Oh iya Pak, kita bantu anak-anak yang betul-betul tidak mampu, tapi sekolahnya pinter, disekolahkan. Saya bilang, tolong bantu, nanti pusat akan perhatikan. Oh enggak Pak, nggak usah diperhatikan dari pusat. Kami di sini juga sudah cukup, bagus. Kalau hanya karena makan, beras untuk makan, you datang ke gereja. Gereja pasti beri, pasti. Ya, jangan saudara ngotot pakai pinjol, nggak boleh. Ya, saya bukan sedang nyerang pinjol. Saya orang tua, saya bapaknya jemaat. Saya mesti kasih nasihat, jangan pinjam duit kalau tidak. Jangan pinjam duit dah, nggak usah. Dan saudara percaya nggak, kalau orang hidup benar itu pasti diberkati, pasti. Kerja apa saja yang bisa dilakukan, yang penting halal, yang penting tidak melanggar etika, lakukan. Ya saya tidak mau janji lebih, nanti tambah susah Pak Apo. Tapi harus memperhatikan jemaat yang tidak mampu. Kenapa Pak Era sering-sering ke sini? Oh biar ini maju. Ya, saya tuh sayang daerah kota banyak jemaat yang kurang mampu itu. Saya bilang terus diadakan terus kebaktian di sini. Wah, sewanya tambah mahal. Oh, percaya kita pasti punya uang. Pasti. Tidak jadi beban bagi saudara. Saya nggak mau
Jadi gereja yang dikit-dikit persembahan. Jangan lupa persembahan. Cuma sampai pusing. Persembahan terus, duit terus. Perpuluhan, awas lu gak kasih perpuluhan. Gak diberkati usahamu. Ya, awas. Belalang pelahap. Kutuk. Akhirnya maksa, gak boleh. Bahkan kalau uang saudara pas-pasan, harus untuk orang tua. Orang tua dulu didahulukan. Saya ngomong begitu kan di YouTube. Diomelin pendeta-pendeta gua. Nih bikin miskin pendeta nih. Nih. Tuhan dulu dong ke orang tua dulu. Orang tua juga Tuhan. Ngerti gak? Wakilnya Tuhan. Saya diomeli Pak. Tapi orang-orang Tenglang yang non-Kristen ya, orang-orang Buddha senang dengar khotbah saya, kalimat itu. Jadi merinding nih. Yang non-Kristen mendukung. Orang Kristen ngomelin gua. Ya kalau uangmu sedikit, orang tua lagi susah, orang tua dulu dong. Terus kan para pendeta atau orang Kristen berkata, Tuhan dulu. Orang tua juga wakil Tuhan. Tapi juga ada pendeta dan orang Kristen yang dukung saya juga. Itu kayak pemilu. Dukung-mendukung. Nah, memang benar. Saya teruskan. Soal rumah tadi ya, kebanjiran itu ya. Nggak usah mikir, lewati saja. Saudara hidup ini untuk mengurusi batinnya. Jangan punya dendam, jangan punya benci, jangan pikiran cabul. Ya. Pikiran cabul juga nggak boleh. Harus dibersihkan tiap hari. Jangan nonton yang tidak perlu. Ya, harus dibersihkan pikiran kita. Mulut harus benar. Dulu suka cerewet, ada ibu-ibu yang makin tua makin cerewet. Ibu-ibu di sini jangan. Giginya renggang-renggang. Jangan. Banyak mertua itu galaknya enggak kira-kira. Akhirnya menantunya pindah agama. Gua amit-amit jadi Kristen. Gua dari agama lain masuk Kristen. Setelah masuk Kristen gua punya mertua. Ternyata lebih jahat dari iblis. Gua pindah balik lagi dah. Jangan. Hati batin kita mesti bersih. Amin. Dijahati sama warung sebelah, nggak usah marah, diem aja. Ini waduh panas, dikasih telur mateng telurnya. Nggak usah begitu, panas, didinginkan sendiri. Dingin. Masuk bisa Pak? Bisa. Saudara mau dingin atau panas tergantung saudara kok. Paham nggak saudara? Tuhan tolong dinginkan, kamu yang dinginin kamu sendiri. Tuhan aku marah ini, tolong aku supaya gak marah. Supaya aku gak marah, tolong aku Tuhan. Nggak bisa, kamu yang bikin kamu gak marah. Kamu sendiri, ingat ini. Kalau Tuhan bikin kamu gak marah, Tuhan bikin kamu jadi jujur, yang dapat upah Tuhan bukan kamu. Tuhan tolong malaikatmu aja bikin saya tidak marah, sabar, jujur. Malaikat dapat kado. Saudara bikin jujur. Ada kesempatan mencuri? Enggak, enggak. Saya enggak mau. Ya, saya enggak mau. Enggak boleh. Ya. Ibu-ibu janda masih cantik. Sebelahnya engkok-engkok. Kaya. Udah punya bini kedua tuh. Ngudain saudara. Cik. Saudara harus berkata, najis. Aku mau ke surga, tahu? Jangan mikir, waduh enak juga jadi simpenan dia ya. Dia bisa beliin kulkas baru. Rumahku bocor dibetulin. Aduh miskin. Biar kau bocor rumahmu, tapi kau masuk surga. Daripada rumah nggak bocor, masuk neraka. Coba bayangin coba. Batinnya mesti bersih. Gak boleh ada benci sedikit pun ke orang. Amin gak sih? Ada benci gak sama orang nih? Biarpun dijahatin sih, gua berkati loh. Gua berkati ya. Kalau dulu gua kutuk loh. Sekarang gua berkati kamu. Karena di Rehoboth berubah. Mantap. Amin Bu. Gak ada benci orang ya. Jujur, mulut juga nggak bohong, nggak ngegosip. Itu batinnya mesti diolah.
Kita sibuk ngolah batin. Apapun yang sedang kita jalani, kita lewati saja. Asal ada makan pakaian, cukup. Tapi Pak, masalahnya makan kita nggak punya, Pak, pakaian nggak ada. Datang ke Pak Apo. Ingat ya, hanya makan dan pakaian. Ingat ya, jangan Pak Apo, saya belum punya mobil. Wah, ini bukan urusan gereja. Hanya gereja mampu membantu makanan dan pakaian. Itu firman Tuhan. Kalau ada yang, Pak, tapi saya juga motor. Kasih ayat firman Tuhan ini. Lu ngerti gak goblok? Ini asal dan makan pakaian. Lu gak punya makan, gak punya pakaian, you datang ke gereja. Tapi boleh gak, Pak, sepeda aja? Itu nanti dulu. Kalau sepeda untuk ojek kita beliin, Pak. Takut jadinya. Oke. Yang membelenggu kita itu keinginan. Pak, mosok kita nggak boleh punya rumah? Boleh. Harus kerja, karena anak-anak kita kan perlu ada naungan. Betul nggak? Nanti kadang-kadang anak juga perlu diantar pakai mobil atau motor. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau belum bisa, jangan ngotot. Amin. Jangan maksa. Ini maksudnya. Asal ada makanan pakaian cukup itu artinya tidak maksa punya yang lain. Asal punya makanan dan pakaian. Amin. Makanya kalau kita ditanya, gimana bro kabarnya? Bisa dilewati. Masalah ada, kebutuhan ada yang belum terpenuhi. Tapi kita bisa melewati. Sebab kita bisa makan, kita bisa pakai pakaian. Nah, masalahnya, pakaian merek apa itu problem lagi. Makanan apa juga. Begini, saudara. Kalau Roh Kudus pimpin kita, kita tahu bagian kita itu apa. Kalau sudah seorang pengusaha yang bertemu dengan para pengusaha besar, Anda nggak bisa naik motor, naik mobil yang bagus. Memang bagiannya. Misalnya, ya toh, pakai pakaian yang pantas, makanan juga yang cukup. Kalau saudara punya gaji misalnya 3,5 juta per bulan, itu berarti saudara makan daging itu 1 bulan cuma 2 kali. Itu pun waktu gereja ada pesta. Kok jadi lucu saya khotbah hari ini? Hah? Ngerti ya? Amin? Merdeka. Betul loh. Lagi pula Anda tidak makan daging, nggak makan cunyuk, juga nggak mati. Ingat ya, orang makan banyak, makan sedikit, mati juga. Makan enak, nggak makan enak, mati juga. Lebih dulu mana yang mati dulu? Yang makan enak dan makan banyak. Gilingnya berat ya. Matinya buru-buru. Loh, fakta kan? Makanya puasa nanti hari Jumat ini. Kenapa sih Pak kita asal dan makan pakaian cukup? Fokus kita kepada manusia batinnya. Karena kalau kita serius membenahi diri, manusia batinnya kita perbarui oleh Roh Kudus, kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau orang-orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, semua keinginan itu dianggap kebutuhan. Pokoknya gua ingin apa, itu yang gua butuhkan. Wah, nggak bisa dia bedakan kebutuhan dan keinginan. Dia dibelenggu oleh keinginannya sendiri. Makanya kalau berjalan dengan Tuhan, oke, bagus. Ibu-ibu yang ditinggal suami, kalau nggak belum nikah, jangan nikah lagi. Paham nggak Bu? Lu emangnya siapa sih ini? You bikin masalah. Bapak-bapak juga. Tapi Pak, nggak ada yang ngurus saya. Anakmu yang ngurus. Tapi kalau istri beda, you salah pilih jodoh. Punya istri lagi yang nggak bisa ngurus. Akhirnya bukan kamu yang diurus, kamu ngurus dia. Nasihat saya ini nasihat orang tua yang punya pengalaman dalam kehidupan. Ribuan orang Pak sudah saya layani. Banyak contoh. Ya kecuali saudara masih muda, umur 23 tahun menikah, istri meninggal. Nah itu lain urusannya.
Sudah umur 65 mau 70, ditinggal meninggal. Waduh, datang ke pendeta bilang, Pak tolong kalau ada yang kosong. Apanya yang kosong? Nanya pendeta. Ada yang kosong. Maksud Bapak kosong apa? Maksudnya wanita yang gak punya suami. Dia pikir gereja biro jodoh. Bener-bener nih orang. Kalau orang gak punya keinginan macam-macam, itu merdeka, Ci. Bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang bener gak, Ci? Nanti udah ikut saya berapa lama nih? Dari Tiberias. Dari Tiberias? Udah 25 tahun lebih dong? Ya, kata tower dulu. Oh, udah 25 tahun lebih sih ya? Oh iyalah. Oh. Waktu itu masih pioliang ya? Sekarang lebih pioliang sih. Aduh. Aku apa? Dari rambut putih sampai rambut pirang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita girang hari ini. Aduh, firman Tuhannya luar biasa. Asal ada makan, pakaian, cukup. Amin. Tapi Pak, makanan pun saya nggak punya, pakaian. Sudah kasih tahu, Pak Apo. Pak Apo punya staf yang akan menolong. Dari dulu sudah tahu kita ini gereja yang murah hati, betul nggak? Udah tahu kita ini harus suka nolong orang dari dulu. Bukan hanya hari ini. Dari dulu. Saya cuma ingin saudara masuk surga. Saya ingin saudara selamat masuk surga. Jadi batin saudara yang dibarui. Ini rahasia. Kalau masih banyak keinginan, batinmu gak bisa dirubah. Percaya. Tuhan mau hati kita bisa diubah. Karena kita fokus kepada Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini Tuhan. Wah, saudara luar biasa. Hari ini pulang ke rumah, kasih tahu orang rumah. Hanya satu keinginanku, manusia batinnya aku berubah. Kalau ditanya tetangga, Ci udah punya jodoh? Jangan gitu lah sih, begini aja pakai begini segala. Dari gereja. Makanya Kamis nanti datang, amin. Kamis jangan gak datang. Kamis ini kita akan firman doa. Wah bagus. Anda disegarkan jiwanya. Luar biasa saudaraku. Ini jemaat yang termasuk mula-mula dari Rehoboth Ministry. Nah ini aja ini udah 25 tahun dari Tiberias, berarti 25 tahun bisa lebih. Hebat Ci ini. Udah tambah pioliang kan. Manusia batinnya Ci. Ini merosot Ci. Tapi ini tidak. Ngai juga begitu kan Ci. Dulu kan masih ganteng kan. Sekarang lebih ganteng. Ini ngapain tepuk tangan ya? Aduh.